Ya, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Bertemu lagi dengan Ibu di sini dalam pelajaran matematika wajib kelas 12 dengan subbab yang akan kita pelajari adalah permutasi dan kombinasi. Oke, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada dan jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Untuk masuk ke dalam materi permutasi dan kombinasi, kita harus memahami satu konsep yang penting, yaitu adalah konsep faktorial. Konsep faktorial didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial didefinisikan sebagai n tanda seru. Di sini kalau ada n tanda seru seperti ini, dibaca dengan istilah n faktorial. Jadi jangan dibaca dengan istilah n tanda seru, maka ini ya n, kemudian di sini ada tanda seperti ini dibacanya adalah n faktorial. Definisinya adalah kalau kita punya n faktorial, maka ini harus kita jabarkan menjadi n dikali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 dan kali 1. Berakhirnya harus di angka 1. Kecuali nanti dia sudah bertemu dengan faktorial lain di bawahnya. Tapi kalau penjabaran biasa harus berakhir di angka 1. Nah, ingat di sini n-nya harus bilangan asli. Jadi nanti kalau ketemu di sininya angkanya negatif tidak masuk. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu ya. Hal khusus yang harus kita pelajari adalah kita harus ingat bahwa 1 faktorial itu nilainya 1 dan 0 faktorial itu nilainya 0. Oke, mungkin dengan membaca definisinya kalian masih bingung. Sekarang kita coba masuk ke contohnya. Contoh soal di sini yang Ibu berikan adalah yang pertama, tentukan nilai dari 5 faktorial. Karena di sini dimintanya 5 faktorial, maka 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itulah konsep faktorial anak-anak. Jadi kalau di sini 10 faktorial, Bu, ya berarti harus dijabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 seterusnya sampai ketemu angka 1. Banyak ya. Ya, itu konsep faktorial seperti itu. Jadi 5 faktorial hasilnya adalah 120. Oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, min 4 faktorial. Tadi di bagian atas sudah diberitahu bahwa n-nya harus bilangan asli, jadi tidak ada bilangan negatif. Jadi kalau kalian ketemu bilangan negatif difaktorialkan, maka hasilnya adalah tidak ada. Gitu ya, konsepnya sederhana, gampang. Nah, sekarang yang ketiga, kalian ketemu 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka kalian jabarkanlah 8 faktorialnya sampai bertemu 4 faktorial. Jadi kita tidak perlu menjabarkan 8 faktorialnya sampai ketemu angka 1, nggak perlu. Kenapa? Karena di bawahnya ada 4 faktorial. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. 8 faktorialnya kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ingat, 4-nya harus pakai faktorial. Berhenti sampai situ karena di bawah sudah ada 4 faktorial. Andaikan di bawah tidak ada 4 faktorial, maka ini harus kita jabarkan lagi sampai ketemu angka 1. Atau andaikan di bawah ada angkanya, Bu, di sini ada 7 faktorial, ya sudah berarti dijabarkannya hanya sampai 7 faktorial. Kita fleksibel aja ngikutin soalnya gimana. Kalau sudah 4 faktorialnya dicoret. Jadi tinggallah 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya adalah 1680. Bisa ya? Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah 15 faktorial dibagi 10 faktorial kali 5 faktorial. Jabarkanlah 15 faktorialnya sampai ketemu faktorial yang tertinggi di bawah. Ternyata di bawah yang tertinggi adalah 10 faktorial. Berarti kita harus jabarkan 15 faktorial ini sampai ketemu 10 faktorial. Caranya adalah 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Berhenti karena di bawah ada 10 faktorial. Nah, 5 faktorialnya kan belum punya pasangan tuh di atas, maka 5 faktorialnya kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Nah, ini coret. Nah, sekarang yang ini, nah kita coret saja dengan yang di atas. Ini saya coret dengan sini, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian ini 4 kali 3 saya coret dengan 12.
Kemudian ini 2 dengan 1 saya coret dengan 14, hasilnya adalah 7. Udah? Kalau sudah, sekarang angka yang tersisa apa saja? Oh, ternyata 3 kali 7 kali 13 kali 11. Jadi jawabannya adalah 3003. Oke, bisa? Nah, saya tambahkan contohnya. Sekarang kalau kita punya 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial, maka ini hasilnya bukan 6 faktorial ya, bukan 3 kali 2 6 kasih faktorial, tidak. Tapi jabarkan aja sendiri-sendiri. Berarti 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorialnya berarti 2 kali 1. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Begitu ya. Begitu juga kalau penjumlahan 3 faktorial tambah 2 faktorial, apakah jadi 5 faktorial? Tidak, tapi 3 kali 2 kali 1 ditambah dengan 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6 ditambah 2, hasilnya adalah 8. Begitu juga dengan pengurangan. Oke anak-anak, bisa ya? Ya, lanjut. Barulah sekarang kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah cara susunan huruf atau angka yang memperhatikan urutan. Definisinya, suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan. Dan ingat konsepnya, R harus lebih kecil sama dengan N. Dan dinyatakan dalam notasi seperti ini. Ini ibu tulis ada 4, ini semua artinya sama nak. NPR, PNR, PNR atau PNR, ini semua artinya adalah permutasi R unsur dari N unsur. Tinggal kalian lihat nanti di buku simbolnya pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai yang keempat. Tapi nanti kalau kalian ketemu soal yang bentuknya pakai bentuk ketiga, kedua atau ke-1, enggak usah bingung, tuh hasilnya sama. Hanya notasi penulisannya saja. Oke, definisinya, rumusnya, kalau kita ketemu PNR, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Itu sebabnya kita tadi harus belajar dulu tentang konsep faktorial. Karena untuk masuk ke permutasi dan kombinasi, cara menghitungnya menggunakan tanda faktorial. Oke, lanjut ya. Ya, ingat, dalam permutasi urutan diperhatikan, jadi AB tidak sama dengan BA. Saya duduk dengan teman saya di sebelah. Misalkan saya dengan teman saya namanya Rina. Saya di kiri, Rina di kanan, itu sudah dihitung 1. Kemudian kami bertukar tempat duduk nih. Saya yang di kanan, Rina yang di kiri, itu juga dihitung 1. Berarti saya dengan Rina, kalau saya mau duduk, berarti kami punya 2 cara. Karena saya di kiri, Rina di kanan, dan saya di kanan, Rina di kiri, itu sudah berbeda. Itu namanya permutasi. Urutan diperhatikan. Nanti kita coba ke contoh soalnya. Contoh yang pertama seperti ini. Banyaknya permutasi huruf abjad A, B, dan C yang diambil dari 2 unsur adalah titik-titik. Oke. Nah, di sini kita masukkan. Ternyata dari sini kita dapat bahwa N-nya itu ada 3. Dari sini kita punya N-nya adalah 3. Dari mana 3 ini? A, B, C. Kemudian R-nya, unsur yang mau diambilnya ada 2 dari sini. Maka kita kerjakan pakai soal permutasi. Permutasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N-nya 3, R-nya 2. Jadi 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial. Kalau sudah, kita jabarkan yuk. Jadi P32 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Ingat tadi 1 faktorial nilainya berapa? 1. Oke, berarti ini jadi 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti ada 6 cara. Gitu ya? Simpel ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Hitunglah nilai setiap permutasi berikut. Yang pertama adalah permutasi 75 dan yang kedua adalah permutasi 55. Yuk, kita masukkan permutasi 75 berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 5 faktorial. Berarti 7 faktorial per 2 faktorial. Seperti tadi, jabarkanlah 7 faktorialnya sampai ketemu angka 2 faktorial.
Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Sampai di sini 2 faktorialnya bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 2520. Oke. Nah sekarang dengan cara yang sama kita pakai mengerjakan permutasi 55. Berarti maaf ini 5 ya. Berarti permutasi 5 faktorial per 5 kurangi 5 faktorial. Berarti 5 faktorial per 0 faktorial. Ingat tadi 0 faktorial nilainya 1 ya. Berarti sampai sini hasilnya tinggal 5 faktorial nih. Kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Oke, bisa ya? Ya, sekarang lanjut. Nah, ke soal yang sedikit lebih kompleks. Soal yang ketiga adalah tentukan nilai N yang memenuhi Pn-1 bawahnya 2 sama dengan 56. Kita disuruh cari nilai N-nya berapa. Maka kita harus jabarkan dulu permutasi N-12 itu ke konsep permutasinya. Konsep permutasinya berarti gini. N-1 taruh di atas, di bawahnya N-1 kurangi 2. Sama aja, pokoknya permutasi NR itu N faktorial per N min R faktorial. Kan konsepnya gitu. Sekarang N yang di atas tuh N min 1. Ya udah kita tulis. Yang di bawah N min R berarti N min 1 min 2. Kasih kurung baru faktorial, kanannya 56. Atas tetap N min 1 faktorial, bawah jadi N min 3 faktorial sama dengan 56. Sudah? Nah kita jabarkan, ingat tadi konsep faktorial. Konsep faktorial itu kan berkurang 1 gitu. Berarti jadi N-1 faktorial dijabarkannya jadi N-1 dikali N-2. Kok dapat N-2 Bu? Iya, karena N-1 dikurangi 1. N-1 min 1 berarti kan jadi N-2 gitu kan. Nah kanannya lagi N-3. Terus berhenti. Kenapa berhenti? Karena di bawah sudah ketemu N-3. Andai kan di bawah belum ketemu ya diteruskan jadi N-4, N-5 dan seterusnya. Kalau ini kan udah ketemu nih, berarti tinggal kita coret. Hilang deh faktorialnya. Jadi tinggal N-1 dikali N-2 sama dengan 56. Nah kalau sampai di sini barulah kita kali silang. N kali N-nya N kuadrat, N kali min 2-nya min 2N, min 1 kali N-nya min N, min 1 kali min 2-nya plus 2. Sama dengan 56. Berarti ini N kuadrat, ini min 2N min N jadi min 3N ditambah 2, 56-nya pindah ke kiri jadi min 56 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. Jadilah N kuadrat min 3N min 54 sama dengan 0. Nah sampai di sini kita masuk pemfaktoran. Kita harus cari dua buah bilangan. Kalau ditambah hasilnya min 3, kalau dikali hasilnya min 54 kali 1, yaitu min 54. Cari faktornya yuk. 154 kalau ibu bagi 2 17 ya. Kalau dibagi 2 27. Dibagi 3 enggak bisa ya. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 enggak bisa. Dibagi 6-nya 9. Dah. Yang kalau kita jumlahkan bisa ketemu min 3 yang mana? Oh 6 dengan 9. Berarti ini plus 6, ini min 9. Kita masukkanlah ke sini. N kuadratnya berarti NN, di sini min 9 plus 6. Berarti N min 9 sama dengan 0 atau N plus 6 sama dengan 0. Ini N-nya sama dengan 9 atau N-nya sama dengan min 6. Ingat tadi N-nya kan harus bilangan asli. Berarti yang N sama dengan min 6-nya TM, tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil yang ini. Gitu ya. Jadi nilai N yang memenuhinya adalah 9. Oke, bisa? Ya, lanjut. Sebuah gedung mempunyai 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung itu, banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah titik-titik. Gampang konsepnya. Pintunya ada 5, berarti N-nya 5. Orang yang masuk ada 3, berarti R-nya 3.
banyak cara mereka masuk melalui pintu yang berlainan, berarti pakai permutasi. Berarti permutasi 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial. Oke, dapat ya, hasilnya adalah 60 cara. Dah. Oke, sekarang nomor 5, contoh kelima. Dari 7 orang calon siswa teladan di sebuah daerah, akan dipilih 3 siswa teladan 1, 2, dan 3. Banyak cara pemilihan siswa yang mungkin terpilih sebagai teladan 1, 2, 3 adalah titik-titik. Nah, kalau kalian bertemu soal yang seperti ini, seperti ini, di sini ada namanya siswa teladan 1, 2, 3. Berarti ini menandakan sebuah tingkatan. Kalau soal itu ada tingkatannya, berarti dibolak-balik beda. Dibolak-balik berbeda. Jadi kalau sudah bicara kayak gini, teladan 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, itu kan dibolak-balik beda. Misalkan kita juara 1, nggak mau dong dianggap sama dengan juara 2, gitu kan. Dibolak-balik berbeda, maka dia menggunakan konsep permutasi. Urutannya diperhatikan, AB tidak sama dengan BA. Berarti soal ini kita kerjakan pakai permutasi. Sama juga dengan nanti soal juara. Dari 30 siswa akan dipilih juara 1, 2, dan 3, itu juga pakai permutasi. Begitu? Maka N-nya adalah 7 dan R-nya adalah 3. Masukkan permutasi 7, 3 dengan konsep permutasi. Di sini 4 faktorial ya, maka ini kita coret, dapatlah hasilnya 7 kali 6 kali 5, yaitu 210 cara. Begitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke permutasi beberapa unsur sama. Kalau tadi konsep permutasi umum, sekarang permutasi beberapa unsur sama. Definisinya seperti ini. Jika dari N unsur terdapat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, dan K3 unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari N unsur itu ditentukan dengan rumus seperti ini. Pn bawahnya K1, K2, K3, tapi konsep permutasinya langsung seperti ini nak. Jadi N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial. Contoh ya. Nomor 1. Ini permutasi beberapa unsur sama. Dari kata matematika dapat disusun permutasi sebanyak titik-titik. Jawabnya, kita buat dulu yang pertama. Kita hitung matematika itu ada berapa huruf. Itulah jadi N. Maka kita hitung nih. Matematika ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti N-nya ada 10. N di sini itu total huruf. Jadi kalau soal beda kalian menyesuaikan ya nak. Ya, kemudian dari situ kita buatlah unsur samanya. Unsur samanya apa saja? Unsur samanya ternyata kita buat. Oh, ternyata ada M. M-nya ada 2. Kita tulislah M-nya 2. Kemudian A-nya ada 3. Kita tulislah A-nya 3. Kemudian T-nya ada 2, maka kita tulislah T-nya 2. Ada lagi nggak yang sama? Tidak ada ya. Oke, kalau masih ada didata lagi. Gitu. Maka masuk ke sini adalah P N K1, K2, K3. Berarti N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Berarti ke sini masuknya P 10. Bawahnya ini yang sama ini. Berarti 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, kita jabarkanlah, ambil angka tertinggi. Angka tertingginya di bawah itu ada 3 faktorial. Berarti 10 ini kita jabarkan sampai ketemu 3 faktorial. Maka hasilnya menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, yang 2 faktorial dan 2 faktorialnya kita jabarkan. Berarti 2 kali 1, 2 kali 1. Ini coret. Ini 2 kali 2-nya coret dengan 4. Nah, yang belum dicoret berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200 susunan. Gitu. Permutasi beberapa unsur sama.
Lanjut ya. Nanti kalau masih ada bagian yang kurang mengerti, kalian boleh tonton lagi video yang Ibu buat ini. Nomor 2. Berapakah permutasi dari 11 unsur yang memuat 3 unsur sama, 3 unsur lainnya sama, dan 4 unsur lainnya sama? Nah, ini malah sudah lebih jelas, tinggal kita buat deh. Berarti permutasi 11 bawahnya adalah 3, 3, 4 ya. Berarti permutasi 11 faktorial, bawahnya 3 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Sama konsepnya nak. Lihat angka tertingginya yang bawah apa? Angka tertinggi yang bawah 4 faktorial ini, berarti yang atas jabarkanlah sampai ketemu 4 faktorial. 3 faktorialnya dijabarkan, 3 faktorialnya dijabarkan. Ini coret. Ini coret. Ini habis ya. Yang ini 3 dengan 2-nya berarti dicoret 3-nya dicoret ke 9, 2-nya dicoret ke 8. Nah, berarti hasilnya jadi 11 kali 10 kali 3 kali 4 kali 7 kali 5. Jadi hasilnya 46.200 susunan. Oke, sampai sini bisa? Ya. Sekarang di bagian yang ketiga kita masuk ke permutasi siklis atau PS. Jika tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi siklis dari n unsur tersebut ditentukan dengan rumus permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial. Jadi tinggal kalian tentukan n-nya berapa, udah kurangin 1. Ingat, siklis itu artinya adalah putar ya, perputaran. Jadi kalau kita ketemu permutasi siklis, cirinya nanti biasanya ada kata-kata meja bundar, mengelilingi meja bundar seperti itu, berputar seperti itu. Itu cirinya siklis. Nanti kalau ketemu soal begitu, berarti kita kerjakannya pakai rumus permutasi siklis. Contoh ya. Diketahui ada 5 orang akan menempati 5 kursi mengelilingi meja bundar. Nah, di sini poin pentingnya adalah mengelilingi meja bundar. Nih. Nah, karena ada kata-kata seperti ini, maka kita carinya pakai permutasi siklis. N-nya berapa? 5. 5 orang mau menduduki 5 kursi, N-nya 5. Tinggal masukin deh. Jadi N-1 faktorial berarti 5 kurangi 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi ada 24 cara. Gitu. Lanjut ya. Oke, contoh yang kedua. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh 9 orang akan ditempatkan mengelilingi meja bundar. Ada kata-kata mengelilingi meja bundar lagi, berarti ini masuk ke soal permutasi siklis. Jika 2 orang istimewa harus selalu berdampingan, 2 orang harus selalu berdampingan, maka banyak susunan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. Kita hitung, orangnya ada 9, berarti N-nya 9. Tapi 2 orang harus selalu berdampingan. Yang harus berdampingannya 2. Berarti karena 2 orang ini harus selalu berdampingan, mereka ini kita ikat jadi 1. Kita anggap mereka hanya 1 orang, tapi 1 ini isinya 2 gitu. Maka tadi N-nya yang 9 itu yang 9, tapi karena yang 2 orang ini diikat jadi 1, maka sekarang N-nya tinggal ada 8. Oke? Tadi 9 itu kan termasuk mereka berdua ini, tapi mereka diikat jadi 1, dihitung 1. Ini kan tadi 9 kurangi 2 berarti tinggal 7. 7 ditambah ini diikat 1, tambah 1, berarti 7 tambah 1 8. Maka permutasi siklisnya N-nya pakai yang 8, bukan pakai yang 9. Berarti permutasi siklisnya N-1 faktorial, berarti 8 kurangi 1 faktorial, berarti 7 faktorial. Kita hitung hasilnya adalah 5040 cara. Itu baru permutasi siklisnya. Nah, sekarang 2 orang yang kita ikat jadi 1 itu harus kita permutasiin sendiri. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, kalau saya duduk di kiri, kemudian Rina duduk di kanan, itu sudah dihitung 1. Kami berdampingan kan? Nah, sekarang ditukar, saya yang di kanan, Rina yang di kiri, itu juga dihitung 1 lagi. Tetap berdampingan, jadi kiri kanan, kanan kiri itu beda. Maka yang 2 orang itu harus kita permutasikan lagi, berarti menjadi 2 faktorial, yaitu 2.
Nah, ini permutasi yang 2 orang. Ini permutasi yang 8. Maka banyak susunan yang dapat dibentuk adalah kalikan deh ini 5040 dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1080 cara. Begitu. Oke, nanti boleh disimak kembali. Nah, sekarang bagian yang terakhir yang mau kita pelajari yaitu kombinasi. Kombinasi adalah susunan sama ya, susunan huruf dan angka seperti permutasi, hanya dalam kombinasi urutannya tidak diperhatikan tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi simbolnya P, kalau kombinasi simbolnya C. Ingatnya gampang, permutasi berarti permutation ya P, sedangkan kombinasi berarti combination C. Nah, cuma rumusnya berbeda sedikit nih. Kalau CNR rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial kali lagi dengan R faktorial. Kalau permutasi tadi kan berhenti sampai sini nih. Nah, kalau kombinasi masih dibagi lagi dengan R faktorial, itu bedanya. Oke. Contoh ya. Hitunglah nilai setiap kombinasi berikut. Jadi kombinasi 75 itu artinya adalah 7 faktorial per 7 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Ingat konsep kombinasi tadi gimana? CNR yaitu N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 5 faktorial kali 5 faktorial. Jadi 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Ingat, jabarkan sampai ketemu yang terbesar. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini coret, ini coret, coret, sini 3. Jadi hasilnya adalah 7 kali 3 yaitu 21. Kalau C55 berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 5 faktorial kali 5 faktorial. Berarti 5 faktorial per 0 faktorial kali 5 faktorial. Ingat tadi 0 faktorial nilainya adalah 1. Berarti 5 faktorial per 1 kali 5 faktorial hasilnya adalah 1. Kalau tadi P55 hasilnya 5 faktorial ya. Sekarang kalau C55 hasilnya adalah 1. Nah, yuk nomor 2. Berapa banyak jabat tangan yang bergantian yang dapat terjadi dari suatu pesta yang dihadiri 12 orang? Berarti di situ kita bisa buat N-nya 12, R-nya 2. Kenapa R-nya 2? Karena kalau kita berjabat tangan, jabat tangan yang normal ya nak, itu 2 orang. Terjadi 2 orang. Saya berjabat tangan dengan Rina. Berarti ada 2 orang kan? Gitu. Maka di sini N-nya 12, R-nya 2. Jadi cara menghitungnya pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena dibolak-balik sama. Saya jabat tangan dengan Rina, kemudian Rina jabat tangan dengan saya, itu kan sama aja. Nah, kalau yang dibolak-balik sama pakainya kombinasi. Tapi kalau yang dibolak-balik beda pakainya permutasi gitu. Kombinasi 12-2 berarti 12 faktorial per 12 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan, ketemulah hasilnya 12 kali 11 kali 10 seperti ini. Kemudian ini 2-nya dicoret ke sini jadi 6. Berarti 6 kali 11 hasilnya 66 cara. Oke. Ya, tarik napas dulu boleh. Lanjut ya. Kita masih ada 3 contoh soal lagi. Nomor 3, sorry. Dari 5 orang putra dan 10 orang putri akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Banyak cara memilih yang dapat dibentuk adalah titik-titik. Tidak usah bingung kalau ketemu soal seperti ini, maka kita lihat putranya ada 5. Putranya ada 5, mau dipilih 3. Putrinya ada 10, mau dipilih 2. Berarti kita langsung buat kombinasinya aja. Berarti putranya ada 5 dipilih 3, putrinya ada 10 dipilih 2. Berarti kita buatlah kombinasi 5-3 dikali, karena ini aturan perkalian nih masuknya nih. Dikali kombinasi 10-2. Kita hitung pakai konsep kombinasi. Dapatlah hasilnya adalah
Permutasi 53-nya itu hasilnya 10, dan permutasi 10-2-nya hasilnya adalah 45. Berarti 10 kali 45, jawabannya 450 cara memilih. Oke, ya lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Dari kotak akan diambil 3 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Berapa banyak cara mengambil bola tersebut? Kita data dulu nak kotaknya. Kita punya kotak di sini, isinya adalah 8 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Dari sini akan diambil 3 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Itu yang mau diambil. Maka kita buat deh begini, 3M 2P 3B. Berarti merahnya ada 8, diambil 3, berarti kombinasi 83. Putihnya ada 4, diambil 2, berarti kombinasi 42. Kemudian birunya ada 5, diambil 3, berarti kombinasi 53. Oke, kita hitung kombinasi 83 berarti seperti ini, 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial, 42-nya 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, 5 faktorialnya berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke, kita hitunglah di sini, coret, ini habis. Berarti sini sisa 8 kali 7. Sekarang ini ya, ini 2 habis. Jadi 2 kali 3. Yang ini 3-nya habis, ke sini 2. Berarti ini 5 kali 2. Kita hitung semua hasilnya adalah 3360 cara. Oke, bisa ya anak-anak. Kalau masih bingung, silahkan putar kembali video ibu ini supaya kalian bisa lebih paham. Dan kalau masih ada juga yang membingungkan, boleh kita berkomunikasi kembali. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. God bless and success, dan don't forget to say mathematics is fun. Oke, thank you.